apakah Raja Abraha bisa dikatakan selamat dari siksa api neraka karena hidup di zaman fatrah, yaitu masa belum diutusnya Rasul? Atau apakah cukup dengan diturunkannya surat Al-Fil menunjukkan bahwa Raja Abraha ditempatkan di neraka? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kisah Abraha disebutkan dalam Al-Fil itu sampai dihukum semacam itu. Abraha kalau dikatakan masuk neraka bukan karena dia di masa fatrah, berarti ada pelanggaran yang lain di dalam syariat mereka. Bukan karena dia hidup di masa fatrah. Karena mereka punya agama, mereka punya keyakinan. Masa fatrah itu adalah orang yang hidup di satu tempat yang di situ belum ada nabi yang diturunkan untuknya, tidak ada syariat yang dipegangi. Abraha di lingkungan yang beragama, bisa jadi dengan disebutkannya Abraha, bahwasanya dia adalah orang yang mendapatkan hukuman itu karena dia ada pelanggaran yang lain. Bukan karena hidup di masa fatrah. Karena kan ada agama, kisah baginda, ayahanda baginda, itu orang-orang yang ada di Mekah, itu memang masa terputusnya wahyu. Tapi nanti ada dari kaum Bani Israel yang ada di mana, mereka nggak bisa dikatakan mereka nggak ada mereka punya nabi, punya nabi yang dipercaya. Jadi Abraha termasuk nanti ada beberapa dalam riwayat, ada orang yang dihukum oleh Allah dalam satu riwayat, bahwasanya padahal mereka hidup di masa fatrah kok dihukum, tentu karena dosa yang lain lagi. Karena kesalahan yang lain lagi, bukan karena masalah fatrahnya. Mungkin karena punya agama, Abraha beragama, lingkungan beragama. Abraha punya keyakinan. Dari sinilah bisa jadi ini adalah menjadi dihukumnya Abraha. Cuman pembahasan masa fatrah yang selama ini disebutkan adalah di saat satu komunitas yang tidak pernah ada bimbingan syariat. Belum ada nabi turun kepadanya. Tidak ada syariat yang turun kepadanya. Maka apa yang dilakukan adalah bukan sebuah dosa karena nggak ada bimbingan. Nggak ada bimbingan syariat. Maka dimulai dari anak kecil yang nggak paham syariat, orang gila tidak paham syariat, orang yang tidak pernah dengar berita tentang syariat yang ada pada zaman itu. Di Mekah belum ada. Sebab nabi-nabi yang lainnya diturunkan bukan untuk Mekah. Jadi Mekah sendiri belum ada nabi diturunkan untuk nabi yang ada di Mekah. Gitu. Sekarang misalnya kepada kaum Thamud ada nabinya sendiri. Kaum Ma'ad ada nabinya sendiri. Kaum Madian ada nabinya sendiri. Ini ada masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi dikatakan mereka adalah, kalau dikatakan sengsara tentu karena hal yang lain lagi. Dan bisa jadi karena dia melanggar misalnya agama yang mereka yakini. Kalau dalam hal ini kan mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Dan ini ditinjau bukan dari dihancurkan oleh Allah, bukan karena urusan agama, karena dia ingin menghancurkan sesuatu yang dijaga oleh Allah. Yang dijaga oleh Allah. Dia menghancurkan sesuatu yang akan dijaga oleh Allah. Ka'bah dijaga oleh Allah. Tidak orang yang bisa menghancurkan Ka'bah. Maka dia dihancurkan karena ini bukan dari sisi kemaksiatannya, sisi kafiran, karena dia ingin menghancurkan Ka'bah, maka dia dihancurkan. Urusan nanti Abraha selamat atau tidak selamat, babnya beda tentunya. Jadi yang ingin mengganggu, orang kafir dengan orang kafir berbuat zalim dihukum oleh Allah. Orang muslim dengan muslim zalim dihukum oleh Allah. Ingin berbuat jahat di Ka'bah akan dihukum oleh Allah. Jadi karena dia mau berbuat jahat kepada Ka'bah. Kalau tidak dimatikan, maka dia akan menghancurkan Ka'bah. Maka diturunkan Tayran Ababil untuk menghancurkan kaum Abraha dan pasukan-pasukan gajahnya. Karena apa? Karena Allah yang menjaga Ka'bah. Jadi bukan hubungan dengan agamanya dia, atau masalah dia dianggap beriman atau tidak beriman, karena dia telah melakukan satu kejahatan, yaitu menghancurkan Ka'bah yang memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.